Sahabat Mata Merah pasti penasaran dengan sekte ini. Apakah sekte ini bisa masuk di Indonesia atau bisa jadi sudah ada tapi rupanya belum ada? Kita simak beberapa fakta penting soal GMS. Tetapi satu catatan, sebaiknya kita tidak boleh langsung memberi justifikasi terkait sekte ini. Mengapa? Kita membahas hal yang berhubungan dengan keyakinan atau kepercayaan. Keyakinan dan kepercayaan sangatlah subjektif. Berikut ini beberapa fakta tentang sekte GMS. Sahabat Mata Merah, sekte Jesus Morning Star atau GMS di Korea sedang jadi perhatian publik. Netizen di Indonesia ramai-ramai membahas tentang sekte ini. Viralnya sekte GMS tidak terlepas dari film dokumenter yang baru-baru ini diluncurkan oleh Netflix. Film dokumenter tersebut berjudul In the Name of God, berkisah tentang beberapa sekte dan salah satunya sekte GMS serta Tuhan mereka yang adalah pendiri sekte tersebut. Dalam dokumenternya, Netflix menyebutkan aliran sesat adalah kelompok agama yang paling tersebar luas di Korea Selatan, yang para pemimpinnya menjalani kehidupan yang jauh berbeda dari citra publik dan bahkan menurut saya di luar nalar. Karena tindakan para pendirinya yang di luar nalar, grup tersebut menjadi terkenal dan mendapat perhatian publik di seluruh dunia. GMS secara resmi dikenal sebagai Misi Injil Kristen. Gereja GMS adalah singkatan dari Gereja Bintang Kejora Yesus dan didirikan pada tahun 1980. Terlepas dari istilah yang disebutkan, grup ini dikenal dengan banyak nama lain, termasuk The Providence, Gereja Bintang Kejora, dan Gereja Bulan Terang. Awalnya merupakan bagian dari Gereja Unifikasi dan berafiliasi dengan Gereja Metodis. Sahabat Mata Merah pasti penasaran dengan sekte ini. Apakah sekte ini bisa masuk di Indonesia atau bisa jadi sudah ada tapi rupanya belum ada? Kita simak beberapa fakta penting soal GMS. Tetapi satu catatan, sebaiknya kita tidak boleh langsung memberi justifikasi terkait sekte ini. Mengapa? Kita membahas hal yang berhubungan dengan keyakinan atau kepercayaan. Keyakinan dan kepercayaan sangatlah subjektif. Berikut ini beberapa fakta tentang sekte GMS. Pertama, pendiri sekte mengklaim dirinya sebagai Mesias atau Juru Selamat. Ini sangat menarik. Dalam tradisi kekristenan, sosok Mesias merujuk pada Tuhan Yesus. Tetapi bagi pengikut sekte GMS, sosok Mesias tersebut ada pada pendiri mereka. Pendiri sekte GMS lahir pada tahun 1945. Itu berarti pada tahun 2023 ini, pendiri GMS sudah berusia 77 tahun. Pada mulanya, GMS ini menjadi sebuah gerakan keagamaan yang bernama The Providence. Dalam perkembangan di kemudian hari, dikenal dengan nama Jesus Morning Star atau GMS. Kita tidak tahu apa alasan mendasar dari pendiri GMS menyebut dirinya Mesias atau Wakil Tuhan. Hal tersebut belum terjelaskan secara terang, tetapi oleh para pengikutnya beranggapan bahwa pendiri GMS sangat sakti. Banyak ramalan pendirinya terbukti terjadi. Kedua, penyebaran GMS memanfaatkan keterpurukan ekonomi. Kita semua tahu dari sejarah pada era tahun 1980-an, Korea sedang dalam periode ekonomi yang sulit. Banyak masyarakat miskin. Kondisi keterpurukan ekonomi kemudian mengakibatkan banyak hal buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak orang merasa depresi. Kondisi ini akhirnya menjadi ruang penyebaran sekte GMS. Dalam kondisi masyarakat yang sedang sulit hidupnya, GMS menjadi lebih mudah berkembang. Pendiri GMS mulai mendapatkan pengikut dari kampus-kampus elit di Korea Selatan. Dalam hal ini, sasaran pasar sekte GMS tidak lain adalah mahasiswa atau mahasiswi yang mengalami keterpurukan ekonomi. Kita tidak tahu apa bumbu yang memikat anak-anak muda tersebut. Apakah GMS memberikan bantuan ekonomi atau obat-obat penenang lainnya? Sekte GMS memang sebagian besar terdiri dari mahasiswa yang sedang kuliah dan anak-anak muda lainnya yang tampaknya memuja gagasan kelompok agama yang berusaha menjelaskan Alkitab melalui istilah-istilah ilmiah. Kita ambil salah satu contohnya seperti dalam kisah Adam dan Hawa dalam Alkitab. Bagi sekte GMS, kisah Adam dan Hawa serta buah terlarang adalah metafora yang mengacu pada fakta bahwa Hawa telah tidur dengan iblis. Pendiri sekte ini kemudian membagikan seperangkat aturan yang disebut 30 pelajaran yang harus diikuti untuk menjalani kehidupan yang baik. Hal ketiga dari fakta sekte ini sangat ironis. Pendiri GMS menyebarkan sektenya dengan memanipulasi seksualitas.
Dalam sekte GMS, setelah pemimpin dan sekaligus pendiri GMS menyampaikan khotbahnya, ia akan mengundang wanita muda yang terpilih untuk pertemuan doa pribadi yang berubah menjadi manipulasi seksual yang mengerikan. Ada klaim yang diyakini bahwa dirinya atau pendiri sekte dipilih oleh Tuhan untuk menggunakan otoritas tersebut untuk memaksa pengikut melakukan pembersihan spiritual dan menikah melalui tindakan seksual. Kalimat-kalimat manipulatif diucapkan kepada wanita muda seperti, "Ini bukan kejahatan seksual, Anda hanya menerima kasih Tuhan." Sadis. Seperti yang dijelaskan dalam serial Netflix, pendiri GMS ini sering memanipulasi korban sehingga mereka tidak bisa menolak permintaannya. Dari berbagai info yang kita rangkum, ternyata pendiri sekte GMS ini sudah melakukan pelecehan seksual terhadap ratusan pengikut perempuan, bahkan anak di bawah umur. Sangat ironis, wanita-wanita cantik yang sudah dikencannya disebut dengan para mempelai wanita Tuhan. Bahkan, pelecehan tersebut tidak dikategorikan sebagai pelanggaran ataupun dosa, tetapi sebagai hal lumrah karena pendiri GMS menganggap bahwa dirinya adalah Adam sempurna dan apa yang dia lakukan adalah kehendak Tuhan. Tidak tanggung-tanggung, dalam ajaran GMS mengatakan bahwa hubungan seksual dianggap sebagai pengampunan dosa. Keempat, hal kontroversial lainnya adalah terkait pendiri sekte GMS. Ternyata pernah dipenjara selama 10 tahun. Dia dipenjara karena kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap 4 wanita pengikutnya pada tahun 2009. Salah satu korban yang akhirnya buka suara adalah seorang wanita muda dan mantan anggota dari GMS. Korban tersebut mengungkap pelecehan seksual yang dilakukan pendiri GMS bahkan setelah dibebaskan dari penjara. Si korban mengaku mengalami penderitaan dan trauma akibat kejadian pelecehan dari pendiri GMS. Fakta kelima, sampai sekarang sekte GMS masih aktif dan berkegiatan secara diam-diam. Pada tahun 2018, pendiri GMS dibebaskan dari penjara dengan pembebasan bersyarat dan menggunakan gelang kaki elektronik. Meskipun mendapatkan sorotan dari masyarakat, para pengikut sekte GMS masih aktif berkegiatan ritual mereka. Hal tersebut mereka lakukan secara diam-diam atau sering disebut di bawah tanah. Menariknya, meskipun pendiri dan sekaligus pemimpin GMS masih dipenjara dan dianggap sebagai penjahat seksual, gereja GMS masih eksis berkembang. Setelah pembebasan sang pemimpin dari penjara, pengikutnya sangat gembira dengan kebebasan barunya dan merayakan dengan banyak kemegahan dan kegembiraan. Fakta keenam, penayangan serial dokumenter In the Name of God di Netflix yang menceritakan sekte GMS tersebut sempat mundur dari jadwal aslinya karena terganjal proses hukum yang masih berlangsung di pengadilan. Namun pada akhirnya Netflix dan stasiun televisi Korea Selatan MBC berhasil memenangkan masalah hukum atas kasus dokumenter tersebut. Katanya sih salah satu pengadilan di Korea Selatan menolak tuntutan GMS karena menemukan bahwa program dokumenter Netflix tersebut dibuat dari banyak sumber objektif dan subjektif. Fakta ketujuh, data menunjukkan bahwa ada sekitar 125 gereja GMS yang tersebar. Data tersebut dipublikasikan secara tersirat oleh Netflix. Setelah film dokumenter Netflix dirilis, ada berbagai postingan di media online yang mengungkapkan alamat-alamat gereja cabang GMS yang tersebar di beberapa wilayah. Di Korea sendiri, gereja GMS sudah tersebar sekitar 125 yang menyebar luas ke seluruh kota. Sahabat Matanera, mungkin kita terkejut dengan fakta-fakta sekte GMS. Tapi keberadaan sekte ini tidak terlepas dari kondisi di Korea Selatan. Setahu saya, dalam Undang-Undang Dasar Korea Selatan tertulis bahwa agama terpisah dari kehidupan politik. Tidak ada agama resmi negara. Setiap masyarakat diberikan kebebasan untuk berkeyakinan sesuai dengan dirinya sendiri. Dari konteks ini kita bisa temukan alasan mengapa begitu banyak sekte-sekte keagamaan di Korea Selatan.